Dicecar 80 pertanyaan, Putri Chandrawati tetap ngotot menjadi korban pelecehan seksual Brigadir J. Ada yang janggal. Kalau dia memang korban, secara hukum harusnya dia laporkan peristiwa di Magelang itu ke polisi. Kalau dia bertahan bahwa peristiwa itu ada, tetapi lokusnya berubah di Magelang, ya nggak apa-apa juga. Silakan saja dilaporkan ke polisi. Tapi itu kan sama sekali tidak mempengaruhi sangkaan yang saat ini diterima oleh Bu PC kan. Sampai sekarang apa yang harus ditunjukkan oleh korban itu bahwa dia sebagai korban dari pelecehan seksual? Ya, saya kira sebagai korban maka dia harus segera untuk menunjukkan buktinya itu apa lebih dahulu supaya penyidik itu bisa memperoleh gambaran ada atau tidak tindakan pelecehan seksual itu. Ada buktinya nggak? Ada CCTV-nya nggak? Kecuali disambar petir katanya. Saya menawarkan diri untuk melindungi Ibu Putri. Saya kepengen berbicara dengan dia supaya jelas apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2021. Jadi saya tertarik untuk bertemu dengan Ibu Putri supaya tahu dan mengurangi terlalu banyak misalnya misteri-misteri yang tidak terungkap. Kita bisa mempertanyakan ya. Ini tidak cukup kredibel apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, saya tidak mengatakan beliau ini berbohong karena saya datanya cuma sedikit sekali. Tetapi ketika ada ketidaksinkronan ya antara verbal dengan non-verbal, kita bisa melihat bahwa informasi yang disampaikan tidak cukup kredibel untuk meyakinkan kepada publik bahwa beliau ini tulus mencintai suaminya. Nah, kalau kita lihat lagi satu hipotesis yang mungkin belum diangkat adalah ketika Pak Sambo ini memiliki power ya, kekuatan yang luar biasa karena didukung oleh lebih dari 80 orang ya di sidang etik itu ya. Tetapi apakah juga power ini ada di rumah ya, sehingga istrinya pun bersama dengan anggota keluarga juga harus nurut pada skenario yang dibikin oleh Bapak Ferdy Sambo. Jadi ketika sosok yang dominan menguasai sosok yang submisif, sosok yang superior menguasai sosok yang inferior, sosok yang berkuasa menaklukkan sosok yang dikuasai. Sekarang dalam relasi antara dua pihak ini, entah itu di Duren 3 kah, entah itu di Magelang kah, antara PC dengan mendiang Brigadir Y, yang dominan siapa? Yang berkuasa siapa? Yang superior siapa? Hitung-hitungan di atas kertas, tampaknya tidak mungkin seorang brigadir berada pada posisi dominan, berada pada posisi berkuasa, berada pada posisi superior. Terbukti sampai beliau pun menyetrika segala macam. Jadi, apakah pelecehan seksual itu terjadi? Terjadi. Tetap dengan menerapkan teori relasi kuasa, patut kita bertanya, sesungguhnya andaikan pelecehan seksual itu terjadi, siapa pelakunya? Siapa korbannya? Hitung-hitungan di atas kertas, sekali lagi, Brigadir Y bukanlah pelakunya. Karena dia bukan sosok yang... Ya, Putri Chandrawati atau PC, istri dari Irjen Ferdy Sambo, telah selesai diperiksa sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J di Barreskrim Polri. Arman menerangkan kliennya tetap kekeh mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh Brigadir J. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, ujarnya. Selain itu, Arman menyebut Putri Chandrawati turut menjelaskan terkait perannya perkara itu. Dalam pemeriksaan tersebut, Putri membantah terlibat dalam skenario pembunuhan berencana Brigadir J yang dirancang suaminya. Secara konsisten juga, klien kami Ibu PC itu telah menjawab di seluruh pertanyaan dalam BAP terkait termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC. Peran Ibu PC sebagaimana yang disangkakan kepada klien kami. Berdasarkan klien kami dalam BAP itu, dugaan tersebut tidaklah akurat dan telah dijelaskan oleh klien kami secara konstruktif kepada penyidik. Kata Arman, pemeriksaan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J dihentikan pada Jumat malam. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Tercatat Putri sudah menjalani pemeriksaan selama 12 jam sejak pukul 10.50 waktu Indonesia Barat pagi. Dedi menyebut Putri Chandrawati bakal kembali diperiksa pada Rabu pekan depan. Pemeriksaan masih akan dilanjutkan, jadi masih belum cukup. Selanjutnya konfrontir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Umumnya banyak orang yang tidak percaya atas tuduhan terhadap J tersebut. Misalnya
awalnya dengan komentar-komentar, masa sih seorang pemuda mau melakukan hal seperti itu terhadap emak-emak dan sebagainya. Apalagi di saat-saat terakhir beredar pula berita tentang kedekatan Ibu Putri dengan ajudannya tersebut. Bahkan di medsos ada ucapan selamat ulang tahun Bu Putri dan J yang dia sebut sebagai staf yang baik. Di pesan itu Bu Putri bahkan terus terang bahwa dirinya bersyukur memiliki J sebagai pengawal, teman dan keluarga. Maka jika dianalisis dari dugaan kedekatan ini, maka unsur pelecehan itu sudah gugur dengan sendirinya. Bahkan kalaupun ada sesuatu antara kedua insan ini, mungkin bisa diistilahkan bahwa kedekatan itu sudah sampai pada jenjang S3, suka sama suka. Dalam situasi inilah wajar ada yang merasa tidak bisa menerima, terhina, tersinggung atau cemburu berat. Dalam hal ini adalah suami Ibu Putri sendiri, yaitu Ferdy Sambo. Namun jika memang sikap hati semacam itu yang melatar belakangi, apakah FS harus mengambil tindakan fatal seperti itu? Tidakkah ada jalan lain untuk misalnya menjauhkan J dari lingkungan keluarganya? Apalagi sebagai seorang petinggi Polri, Ferdy Sambo sangat bisa mengatur supaya J dimutasi atau dipindah tugaskan ke sebuah daerah yang memungkinkan dirinya sulit berkontak dengan Putri misalnya. Apalagi sebentar lagi J sedianya akan menikah dengan seorang gadis pujaannya. Maka dengan begitu hubungan personal dengan istri atasannya itu akan hilang dengan sendirinya. Dan yang juga perlu digarisbawahi, apabila memang benar tentang kedekatan itu, yang juga harus dievaluasi adalah pihak wanita. Mengapa memberikan peluang agar seorang yang berstatus bawahan mendekat? Sebab bagaimanapun juga, lelaki adalah lelaki yang bila dipancing-pancing dengan umpan, pasti akan mendekat juga. Maka pihak wanita juga harus selalu introspeksi dan juga mawas diri. Tentang hal ini, ada sebuah kisah nyata di kampung halaman beberapa waktu yang lalu. Seorang gadis hamil dan orang tuanya menuntut pertanggungjawaban kepada si pemuda. Tetapi si pemuda berkelit dengan tangkas di hadapan si orang tua si gadis. Lah, kok saya dituntut untuk bertanggung jawab? Salahkan dong putri Anda. Mengapa dia tidak bisa menjaga dirinya? Saya ini kan laki-laki, anak bapak saya. Anda juga salah, nggak mampu menjaga putri sendiri. Tudingnya pada ortu si gadis. Ya, kurang ajar memang si pemuda. Tapi memang ada benarnya juga. Soal bagaimana sebenarnya kadar kedekatan J dengan istri atasannya itu akan tetap menjadi misteri. Sebab J sudah tak bisa bicara lagi. Dia tak bisa lagi mengcounter kata-kata orang terhadap dirinya. Tapi mengapa dia harus diakhiri dengan sedemikian rupa? Bukankah sebenarnya ada cara lain yang lebih aman dan cerdas, yakni dengan menjauhkan J dari lingkungan keluarga komandannya itu? Atau apakah sebenarnya ada motif lain lagi? Tetapi untuk sementara mungkin kasus ini sudah bisa berangsur dilupakan. Ya, semoga tidak pernah terulang kembali, sebab yang dipertaruhkan adalah reputasi institusi dan juga tentu saja negara. Lalu terbesit pertanyaan, secantik apa sih istri sang jenderal itu sampai sukses menggoda iman dan imin seorang pemuda? Sebab yang ada dalam bayangan, istri komandan itu pastinya sudah berumur atau lazim dikatakan emak-emak, bukan? Apakah gerangan sang istri komandan itu secantik dan seseksi Luna Maya meski sudah emak-emak, membuat Brigadir J kepincut, lupa diri dan berusaha menggerusnya ketika ada kesempatan? Rasanya nggak mungkin. Kecuali jika si nyonya rumah memberikan kesempatan dan peluang untuk itu, bukan? Kata berita, dalam situasi genting itu, di mana Brigadir J bersikap agresif dan ganas, si nyonya pun berteriak minta tolong. Lalu Baradae yang sedang piket di luar rumah bergegas datang dan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kehormatan nyonya rumah. Ya, kira-kira seperti itulah salah satu versi tentang kejadian yang sangat menghebohkan itu. Gara-gara itu, kasus ACT atau aksi cepat tanggap yang berpotensi menyeret sejumlah orang-orang kudus dan suci ke meja pengadilan sebagai penilap dana sumbangan akhirnya jadi terlupakan. Tragedi Brigadir J memang menyedihkan, memilukan, terutama jika dipandang dari sisi keluarganya, terutama ibundanya. Semua orang bersimpati dan turut berduka, serta mendesak dan menekan polisi untuk mengungkapkan kejadian ini dengan jujur. Sekaligus kisruh yang sedang menjadikan institusi kepolisian sebagai tertuduh itu pun dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari pembenaran klaim mereka atas peristiwa KM 50 di Jalan Tol Jakarta Cikampek sekitar 2 tahun lalu. Padahal sangat beda kasus dan latar belakangnya. Ya, tapi itulah, selalu ada pihak-pihak yang ingin memancing di air yang keruh. Sudah hampir sebulan publik terombang-ambing oleh drama, terutama yang dimainkan oleh pihak yang ingin menyelamatkan diri dari kasus ini. Mulai terkuaklah siapa-siapa yang layak menjadi penanggung jawab atas kejadian yang sangat tidak beradab ini. Baradae yang sekian lama seperti dijauhkan dari peristiwa ini, padahal dialah yang semestinya orang pertama yang dikorek keterangannya, sudah dijadikan tersangka, dan bahkan yang bersangkutan katanya bersedia dijadikan sebagai justice collaborator. Tercetuslah pengakuan E bahwa tidak ada tembak-menembak antara dirinya dengan Brigadir E. Menurut E, Brigadir J bahkan sudah dalam posisi tergeletak tak bergerak di lantai ketika dirinya diperintahkan atasan untuk melepaskan tembakan ke tubuh yang sudah tak berdaya itu. Dengan informasi yang benar dan jujur dari E,
mestinya sudah selesai dan terkuak misteri ini. Dan kabar terbaru, sang komandan yang rumah dinasnya sebagai TKP itu sudah dijadikan tersangka dan ditahan di Makobrimob. Ya. Dengan perkembangan yang hingga sudah sejauh ini, maka hampir dapat dipastikan bahwa kasus ini akan segera terkuak dengan tuntas. Kuncinya sekali lagi, Baradae berbicara jujur dan sesuai kejadian yang dia lihat dan alami. Memang tidak sederhana, sebab bisa jadi dia sudah mendapatkan tekanan ataupun ancaman. Tetapi ya semoga saja semua kendala bisa dilalui sehingga semua menjadi jelas, dan yang terpenting, nama baik dan reputasi polisi dapat dipulihkan dari oknum-oknum yang tidak pantas mengenakan seragam coklat. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya motif dibalik semua kejadian bodoh yang seharusnya tidak pernah terjadi ini? Dugaan sementara adalah wanita. Seiring bergulirnya kasus ini, terkuak berbagai info tentang keakraban dan kedekatan J dengan istri komandannya. Apalagi J bertugas sebagai pengawal atau bodyguard sang nyonya. Hanya saja sampai di mana kedekatan itu tentu tak ada yang tahu. Padahal bisa saja dekat karena profesionalisme semata. Dan dengan kondisi seperti ini, maka isu pelecehan seksual atau percobaan pemerkosaan pun juga sudah terbantahkan, meski Putri Chandrawati kekeh mengatakan kalau dia tetap menjadi korban pelecehan seksual.